Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan hasil dari praktikum yang telah kita lakukan pada mata kuliah instrumen optis yang dibimbing oleh Ibu Wiwis. Untuk praktikum yang akan kami lakukan yaitu berjudul pengukuran indeks bias zat cair menggunakan interferometer Michelson. Sebelum kita memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Ina Sofiatus Khatijah dengan NIM 45. Berikutnya Izatul Islamiyah dengan NIM 52. Yang terakhir Hanan Badri dengan NIM 74. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa subbab di dalam video ini. Yang pertama yaitu fokus dan tujuan praktikum, terdapat rumusan masalah dan tujuannya. Selanjutnya metodologi, alat dan bahan, dan langkah kerja. Terus hasil yaitu hasil praktikum, analisa, dan perbandingan dengan jurnal. Yang terakhir kesimpulan. Di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Fokus dan tujuan praktikum. Sebuah metode eksperimental dan teoritis baru telah disajikan untuk mengukur indeks bias cairan. Studi eksperimental didasarkan pada versi modifikasi dari interferometer Michelson. Teknik ini memungkinkan kita untuk menentukan indeks bias dari cairan tertentu atau sampel transparan secara akurat hingga presisi tinggi, dengan akurat yang hanya dibatasi oleh presisi dalam penentuan sudut rotasi. Selanjutnya adalah metodologi. Metodologi kali ini mencakup alat, bahan, dan juga langkah kerja. Alatnya kami menggunakan interferometer Michelson, bahannya menggunakan air suling, alkohol, dan aseton. Untuk langkah kerjanya, setup eksperimental adalah interferometer Michelson yang dimodifikasi. HNE laser digunakan sebagai sumber cahaya. Balok terkolimasi pecah oleh beam splitter menjadi dua balok yang berjalan tegak lurus satu sama lain. Berkas referensi berjalan ke cermin tetap, yaitu M1, di mana ia dipantulkan kembali ke pemecah berkas dan ke detektor. Sinar lain yang melewati cairan dipantulkan oleh cermin M2, kembali melalui beam splitter ke detektor. Kedua sinar berinterferensi pada detektor dan pinggiran pelingkar diamati ketika cermin sejajar. Akhirnya, plot intensitas cahaya versus sudut rotasi dapat dihasilkan. Selanjutnya, sebelum masuk pada hasil yang berisi hasil praktikum, analisa, dan perbandingan dengan jurnal, saya akan menjelaskan prinsip dari percobaan interferometer Michelson itu sendiri. Prinsip percobaannya yaitu seberkas cahaya monokromatik yang dipisahkan di suatu titik tertentu, sehingga masing-masing berkas dibuat melewati dua sepanjang lintasan yang berbeda, dan kemudian disatukan kembali melalui pantulan dari dua cermin yang letaknya saling tegak lurus dengan titik pembagi berkas tersebut. Setelah berkas cahaya monokromatik tersebut disatukan, maka akan didapat pola interferensi akibat penggabungan dua gelombang cahaya tersebut. Pola interferensi itu terjadi karena adanya perbedaan panjang lintasan yang ditempuh dua berkas gelombang cahaya yang telah disatukan tersebut. Baik, di slide sudah terlihat hasil dalam jurnal referensi kelompok kami. Di sini terlihat beberapa material yang digunakan, ada air suling, ada benzena, ada alkohol, dan lain sebagainya. Dan di sini di percobaan kelompok kami menggunakan beberapa material saja, tidak semua material yang ada di jurnal yang kita gunakan. Untuk beberapa material yang kami gunakan ada air suling, ada alkohol, dan juga ada aseton. Di dalam jurnal terlihat bahwa air suling memiliki indeks bias 1,3316 dengan ketelitian seperti yang ada di slide tersebut. Sedangkan dalam indeks bias referensi atau ketentuan umumnya yakni 1,33171.
Untuk alkoholnya juga dalam jurnal tersebut indeks biasnya 1,3562 dan dalam jurnal referensinya 1,356. Untuk asetonnya sendiri yakni 1,3585 dan untuk ketentuan umumnya 1,35782. Masuk ke hasil pengukuran kelompok kami, yakni dari percobaan yang telah kami lakukan, diperoleh data pengukuran yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama, ada sampel air suling dengan pergeseran mikrometernya 0,20527 dan jumlah fringinya 10. Untuk air suling didapatkan indeks bias 1,33162 dengan teorinya yang ada di tabel di jurnal tersebut ada 1,33171, sedangkan dalam penelitian jurnal tersebut air sulingnya 1,3316. Di sini dapat dilihat bahwa air suling tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya ada alkohol. Alkohol ini pergeseran mikrometernya 0,1925 dan jumlah fringinya 20 dan didapatkan indeks bias 1,355 dan di teorinya 1,356039 dan sedangkan di jurnalnya ada 1,3562. Di sini juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya ada aseton. Aseton di sini pergeseran mikrometernya 0,15995 dan jumlah fringinya 40, sedangkan di percobaan ini indeks biasnya ada 1,35757 dan di teorinya 1,35782. Untuk di jurnal ini sendiri untuk aseton 1,3585. Hal tersebut juga tidak dapat perbedaan yang signifikan. Dan dalam slide juga sudah ditampilkan untuk gambar jumlah fringi dalam percobaan interferometer Michelson yang menggunakan sampel atau material air suling, alkohol, dan aseton. Untuk gambar pertama yakni di air sulingnya terlihat sekali jumlah fringinya, kemudian di gambar kedua ada alkohol, dan yang gambar ketiga ada aseton. Baik, selanjutnya akan masuk ke analisa atau analisis dari percobaan yang telah kami lakukan, yakni pengukuran indeks bias zat cair menggunakan interferometer Michelson. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pengukuran indeks bias sendiri atau urgensi dari pengukuran indeks bias itu. Pengukuran indeks bias dalam industri dapat digunakan untuk menemukan parameter fisik berupa konsentrasi, suhu, tekanan, dan lain-lain. Hal tersebut juga sudah dijelaskan oleh Govindan pada tahun 2009. Dan menurut Bojan di tahun 2007, indeks bias larutan adalah parameter karakteristik yang sangat penting dan beberapa parameter terkait seperti suhu, konsentrasi, dan lain-lain dapat diperkirakan dari itu. Indeks bias dan viskositas memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sebagai parameter kualitas minyak goreng, di mana minyak yang memiliki kualitas paling baik yaitu minyak yang memiliki indeks bias dan viskositas yang tinggi. Hal tersebut dijelaskan di jurnal oleh Sutia di tahun 2008. Baik, di sini akan dijelaskan pengukuran indeks bias zat cair menggunakan interferometer Michelson, karena indeks bias zat cair tidak hanya dapat diukur menggunakan interferometer itu sendiri, tapi juga dapat diukur dengan instrumentasi optis yang lain seperti spektrometer, refraktometer, dan lain sebagainya. Melalui metode pengukuran indeks bias zat cair menggunakan interferometer Michelson dapat diperoleh data pengukuran yang mendekati dengan data ketetapan atau referensi. Penelitian ini menunjukkan bahwa melalui metode pembiasan menggunakan interferometer Michelson, kita dapat menentukan nilai indeks bias dari beberapa zat cair seperti materi yang telah kami gunakan, yakni air suling, alkohol, dan aseton. Dari percobaan yang kita lakukan,
membuktikan bahwa indeks bias hasil pengukuran menunjukkan nilai yang tidak jauh menyimpang dari indeks bias hasil teori atau referensi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan hasil pengukuran ini, diantaranya temperatur dan kekentalan zat cair atau viskositas zat cair itu sendiri. Menurut Hidayanto, di tahun 2010, indeks bias zat cair juga dipengaruhi oleh kerapatan dari medium yang dilalui, juga merupakan fungsi dari konsentrasi zat cair. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, dalam praktikum ini telah diturunkan hubungan antara indeks bias larutan cair dan jumlah pinggiran pusat yang muncul atau menghilang saat sampel cairan diputar dalam rentang sudut tertentu. Kami telah berhasil mendemonstrasikan dan menentukan indeks bias berbagai larutan, serta lempengan kristal dan gelas padat transparan. Pada catatan yang berbeda, tidak perlu dikatakan bahwa metode ini cukup mampu mengukur ketebalan sampel yang diujikan indeks bias diketahui. Sarannya yaitu untuk percobaan selanjutnya, penulis mengharapkan banyak jenis zat yang lain yang dapat diukur indeks bias menggunakan interferometer Michelson. Cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.